kapan kiamat akan datang. Di saat bola mata terpana, di saat bulan menjadi gelap, dan di saat matahari dan bulan dipersatukan. Di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu, satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari penghakiman. Hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sedang terjadi? Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal.
Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria, dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri, kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Renungkanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kamu sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Sekarang, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dabat al-ard, binatang buas dari perut bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari perut bumi. Namun di Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita baiknya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Dan kejahatan mereka juga merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'juj dan Ma'juj perusak ini tidak bisa menyerang manusia lain. Dan mereka akan keluar di akhir zaman dan akan menyerang umat manusia. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Beberapa meyakini bahwa suku ini tidak lain adalah mereka yang menjajah bangsa-bangsa muslim, membakar semua perpustakaan, mengakhiri masa kejayaan muslim, mengembalikan muslim ke masa kegelapan. Suku Manchu dan suku Mongol. Seiring kita menuju akhir zaman, akan ada suku manusia, perusak, penyebar teror di bumi melebihi Ya'juj dan Ma'juj. Tentu Allah lebih mengetahui. Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah.